Poin pertama, teknologi sistem pernapasan. Teknologi yang digunakan salah satunya adalah ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator seringkali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernafas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup. Cara pemakaian alat ventilator. Cara pemakaian alat ventilator, sebelum memasang ventilator pada pasien, dokter akan melakukan intubasi untuk memasukkan selang khusus melalui mulut, hidung, atau lubang yang dibuat di bagian depan leher pasien, atau tracheostomi. Penggunaan mesin ventilator ini cukup rumit sehingga pemasangan dan pengaturannya hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien kritis. Alat ini sering digunakan di ruangan ICU karena kondisi yang membutuhkan ventilator biasanya merupakan kasus yang berat. Kondisi-kondisi yang membuat pasien membutuhkan ventilator. Kondisi atau penyakit yang membuat pasien membutuhkan mesin ventilator adalah gangguan paru-paru berat seperti gagal napas, ARDS, asma berat, pneumonia, PPOK, gangguan sistem saraf, gangguan pada jantung, keracunan karbon dioksida, dan lain sebagainya. Nah, sebagai catatan, mesin ventilator tidak digunakan untuk mengobati kondisi-kondisi tersebut, namun hanya sebagai alat untuk membantu pasien bernafas. Pada kasus-kasus berat tersebut dibutuhkan pengobatan dan perawatan lain di samping ventilator untuk menyembuhkan atau memperbaiki kondisi pasien. Nah, di sini poin kedua, teknologi sistem kardiovaskuler. Teknologi yang digunakan dalam sistem kardiovaskuler salah satunya alat pacu jantung. Alat pacu jantung adalah sebuah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat atau cepat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Alat ini bisa dipasang jika Anda mengalami masalah jantung tertentu seperti aritmia. Beberapa pemeriksaan yang mungkin dilakukan adalah pemeriksaan fisik umum, ekokardiogram, elektrokardiografi, stres, Holter monitoring test. Serangkaian tes ini berguna untuk mengevaluasi fungsi jantung, memantau kerja listrik jantung Anda, irama jantung, dan kondisi jantung ketika beraktivitas. Alat ini umumnya dipasang dengan cara diletakkan atau ditanamkan di balik kulit di area dada, tepatnya di bawah tulang selangka. Setelah memberikan obat bius dan membuat sayatan kecil di bagian dada kiri, dokter akan memasang kabel-kabel kecil yang menghubungkan jantung dengan alat pacu jantung tersebut. Setelah dipasang, alat seukuran kotak korek api ini akan mengirimkan dorongan listrik kepada jantung melalui kabel-kabel kecil yang berhubung antar keduanya. Alat pacu jantung bisa diatur sedemikian rupa agar gelombang listrik yang dikeluarkan untuk membuat jantung berkontraksi dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jika tidak terdapat kelainan pada detak jantung, alat pacu jantung pun tidak akan memberikan sinyal. Namun, jika alat pacu jantung mendeteksi adanya perubahan pada irama detak jantung, misalnya jantung berdetak terlalu lambat, alat ini akan mengirimkan sinyal dan membantu jantung kembali berdetak dengan normal. Sebuah alat pacu jantung dapat memiliki beberapa kabel, timah tergantung dari jenisnya. Alat pacu jantung juga memerlukan baterai untuk menerima sinyal dan mengirimkan aliran listrik dengan baik kepada jantung. Baterai dapat bertahan hingga sekitar 7-10 tahun tergantung pemakaian. Yang pertama ada single chamber pacemaker. Alat ini menggunakan satu kabel timah dan dipasang pada serambi atau bilik jantung. Yang kedua ada dual chamber pacemaker. Alat ini menggunakan dua kabel timah yang dipasang pada serambi dan bilik jantung. Yang ketiga biventricular pacemaker. Alat ini menggunakan 3 kabel yang dipasang pada serambi kanan, bilik kanan, dan di dekat bilik kiri dari jantung. Yang pertama bradykardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu pelan. Terus ada kardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat. Hambatan listrik jantung, yaitu kelainan di mana gelombang listrik yang mengatur detak jantung tidak mengalir dengan baik.
dan lain sebagainya. Nah, di sini poin ketiga, teknologi sistem hematologi. Teknologi pada sistem hematologi. Alatnya adalah hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah suatu alat yang biasa digunakan oleh seorang analisis kesehatan untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Hematologi analyzer merupakan mampu membantu mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur serta menghitung sel darah dengan cara otomatis berdasarkan impedans aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilalui. Cara kerja dari hematologi analyzer itu sendiri yaitu sampel darah dicuci selama 200 kali lalu dicampur dengan hemolyzing, kemudian akan dihitung HB dan WBC-nya. Kemudian untuk perhitungan RBC dan platelet darah akan dicuci selama 200 kali dan kemudian semua data diolah di mikroprosesor yang kemudian akan ditampilkan dalam monitor atau display. Cara penggunaan alat hematologi analyzer. Pertama, sambungkan kabel power pada stabilisator. Nyalakan all. Alat akan beroperasi sendiri, tulisan seperti flash switch atau tampil di layar display. Secara otomatis, alat akan melakukan pengoperasian otomatis kemudian pemeriksaan latar belakang. Pastikan alat berada pada posisi siap. Nah, di sini juga ada cara kerja pemeriksaan sampel darah. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada layar alat hematologi